Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan Kitab Tauhid bab ke-14, yaitu tentang berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Firman Allah SWT yang artinya, dan janganlah kamu memohon atau berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Jika kamu berbuat hal itu, maka sesungguhnya kamu dengan demikian termasuk orang-orang yang zalim atau musyrik. Quran Surah Yunus ayat 106. Kemudian Allah SWT berfirman yang artinya, dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Yunus ayat 107. Kemudian di dalam surat yang lain Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya mereka yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu pada Allah dan sembahlah Dia saja, serta bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kamu sekalian dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 17. Kemudian dalam surat yang lain Allah SWT berfirman yang artinya, dan tiada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan-sesembahan selain Allah yang tiada dapat mengabulkan permohonannya sampai hari kiamat. Dan sesembahan-sesembahan itu lalai dari memperhatikan permohonan mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan, yaitu pada hari kiamat, niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka. Quran Surah Al-Ankabut ayat 5-6. Kemudian di dalam surat yang lain Allah SWT berfirman yang artinya, atau siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan di saat ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu sekalian menjadi khalifah di bumi? Adakah sesembahan yang hak selain Allah? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Quran Surah An-Naml ayat 62. Imam At-Tabrani dengan menyebutkan sanadnya meriwayatkan bahwa pernah ada pada zaman Rasulullah SAW seorang munafik yang selalu menyakiti orang-orang mukmin. Maka salah seorang di antara orang-orang mukmin berkata, marilah kita bersama-sama memohon perlindungan kepada Rasulullah SAW supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini. Ketika itu Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya aku tidak boleh dimintai perlindungan, hanya Allah sajalah yang boleh dimintai perlindungan.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kandungan pada bab ini, pertama, istighosah itu pengertiannya lebih khusus daripada berdoa. Yaitu adapun istighosah adalah meminta pertolongan ketika dalam keadaan sulit supaya dibebaskan dari kesulitan itu. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang ayat yang pertama. Ayat pertama menunjukkan bahwa dilarang memohon kepada selain Allah karena selainnya tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula dapat mendatangkan bahaya kepada seseorang. Kemudian yang ketiga, meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik besar. Kemudian yang keempat, orang yang paling soleh sekalipun jika melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, maka ia termasuk golongan orang-orang yang zalim, yaitu musyrik. Kemudian yang kelima, penjelasan tentang ayat yang kedua. Ayat kedua menunjukkan bahwa Allah lah yang berhak dengan segala ibadah yang dilakukan manusia, seperti doa, istighosah, dan sebagainya. Karena hanya Allah yang maha kuasa. Jika dia menimpakan sesuatu bahaya kepada seseorang, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain dia sendiri. Dan jika dia menghendaki untuk seseorang suatu kebaikan, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Tidak ada seorang pun yang menghalangi kehendaknya. Kemudian yang keenam, meminta perlindungan kepada selain Allah tidak dapat mendatangkan manfaat duniawi, di samping perbuatan itu termasuk perbuatan kafir. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah, maka dia mendapat kerugian di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketujuh, penjelasan tentang ayat yang ketiga. Ayat ketiga menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak dengan ibadah dan rasa syukur kita, dan hanya kepadanya seharusnya kita meminta rezeki, karena selain Allah tidak mampu memberikan rezeki. Dan yang 10, tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah. Kemudian yang ke-11, sesembahan selain Allah tidak merasa dan tidak tahu kalau ada orang yang memohon kepadanya. Ke-12, sesembahan selain Allah akan benci dan marah kepada orang yang memohon kepadanya pada hari kiamat. Kemudian yang ke-13, permohonan ini dianggap ibadah kepada sesembahan selain Allah. 14, pada hari kiamat sesembahan selain Allah itu akan mengingkari ibadah yang mereka lakukan. Kemudian yang ke-15, permohonan kepada selain Allah inilah yang menyebabkan seseorang menjadi orang yang paling sesat. Kemudian yang ke-16, penjelasan tentang ayat yang kelima. Ayat kelima menunjukkan bahwa istighosah atau mohon pertolongan kepada selain Allah merupakan tidak ada yang kuasa kecuali Dia adalah batil dan termasuk syirik. Dan yang ke-17, satu hal yang sangat mengherankan adalah adanya pengakuan dari para penyembah berhala bahwa tidak ada yang dapat mengabulkan permohonan orang yang berada dalam kesulitan kecuali Allah. Untuk itu ketika mereka berada dalam keadaan sulit dan terjepit, mereka memohon kepadanya dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan untuknya. Kemudian yang ke-18, hadis di atas menunjukkan tindakan preventif yang dilakukan Rasulullah SAW untuk melindungi ketauhidan dan etika sopan santun beliau kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.